Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Para pemuda dan para pemudi, alhamdulillah pada sore ini saya dapat bersilaturahmi di Masjid Al-Fathu Pemkab Kabupaten Badung. Mohon maaf kalau tidak menyebut bapak-bapak dan ibu-ibu supaya semangatnya lebih mudah. Walaupun sebetulnya nenek-nenek, kakek-kakek juga ada, tapi lebih baik disebut muda dan mudi supaya kita terbawa secara emosi dan energi kita lebih baik. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini juga saya menyapa pemirsa yang ada dimanapun, karena acara ini juga disiarkan melalui salah satu televisi swasta ya, di Arisalah TV. Jadi nanti akan disiarkan kembali secara recording, dan mudah-mudahan remaja Masjid Al-Fatih juga reng-rengan panitia yang mengadakan acara pada kesempatan kali ini oleh Allah diberikan kesehatan dan keafiatan. Dan saya berharap ini adalah sebuah momentum untuk membuka kembali pola-pola pikir kita yang selama ini mungkin kita terfokuskan terhadap hal-hal yang sifatnya duniawiyah, dan kita mulai difokuskan kepada nilai-nilai ukhrawiyah. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi yang sampai pulang oleh Allah diberikan kesehatan dan oleh Allah diberikan kebarokahan. Ya, ada satu ayat Quran yang menerangkan tentang kenapa manusia keluh kesah. Itu berarti terjadi dehidrasi atau dehidrasi iman. Kalau iman itu melemah, maka manusia jadi keluh kesah. Walaupun secara manusiawi, secara sunnatullah, Allah menciptakan manusia secara fitrah khuliqa halu'a. Manusia itu emang keluh kesah, Pak. Tetapi kalau ini terus dipercaya dalam kehidupan kita, maka manusia tidak akan bangkit memahami hidupnya. Jadi da emang tos kitu jalmi mah diciptakeun ku Allah halu'a. Tapi konsep halu'a jangan sampai ini disimpan menjadi ceng-celengan hidup begitu. Ari keluh kesah mah manusiawi, cuman yang tidak boleh keluh kesah ini dijadikan simpanan bagi kehidupan kita, karena pada prinsipnya manusia boleh merubah. Dan ternyata saat ini bapak-bapak, ibu-ibu, gejala orang yang terjadi gangguan jiwa itu lebih meningkat dibandingkan dengan gangguan fisik begitu. Jadi ayeuna mah anu gangguan jiwa lebih meningkat. Malahan informasinya kalau saya dapat informasi di Ciamis itu sekarang yang hamil meningkat 200%. Jadi di lockdown teh ngadon istrina ngadon hamil. Ini saya berita atau dapat ataupun baca berita itu katanya ada peningkatan luar biasa dari Tasik sampai Ciamis, ibu-ibu yang hamil meningkat tajam luar biasa.
kagok di lockdown ya. Sampai seperti itu. Dan yang unik sekali apa Pak? Data dari dinas kesehatannya katanya dari bidan-bidan itu katanya hasil USG 40% yang hamil kalemar. Ternyata corona teh dugikeun ka kieu. Padahal orang ingin kemar itu kan tidak mudah. Tapi dibere covid mah dibere corona tinggal kalemar nya puguh da teu ka mana benernya nguyak di imah nu aya we eta. Akhirnya kumahanya budakna rek teu kemar kumaha tuh. Da teu loba pikiranna naonnya, digawe henteu tuang ungal dinten gular-goler jeung pamajikan nya puguh kemar atuh. Sok mau bae naon deui. Jadi kalau kita berbicara cenah meuni ku corona teh jadi sebetulnya ada hikmahnya begitu kan? Ada hikmahnya. Cuman yang lebih kaget lagi apa? Ternyata di Kota Bandung informasinya katanya janda bertambah 200 per hari. Tuh, nu ieu mah hararamil nih, nu ieu mah namahan rana. Tuh, itu asa imang informasi teh lah, nggak apa-apalah nu ngerah rame gitunya. Lamun teu kieu moal aya piobroleun, Pak. Ya, lamun teu kieu lamun moal aya pitan tidak akan ada berita-berita mengenai masalah yang seperti ini. Tapi ini menarik sekali begitu kan ya. Kenapa saya sampaikan? Karena ini adalah sebagai acuan bagi kita. Di satu sisi orang-orang itu ternyata mereka memiliki konsep hidup ingin kuat, mentalnya ingin luar biasa. Tapi di sisi lain yang dipikirkan oleh dirinya apa? Halua teh, iya Pak, galau. Itu galau gitu tah. Bu osok galau bu, lan osok sok garalo tara. Kade jual naon galau teh jual osok teh naon. Kudu apal heula nya. Bisa ditaros ieu orai bisa teu apal ieu teh orai ngaranna gitu kan ya. Itu dipengaruhi oleh 3 hal. Quran menyebutkan kenapa muncul halua. Kenapa orang galau? Kenapa orang itu hidupnya itu tidak tenang? Kenapa dia selalu keluh kesah dalam hidupnya? Quran menyebut surat Ali Imran ayat 14, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian ataupun surat Al-Baqarah juga menyebut seperti itu. Ada 3 faktor manusia kenapa halua. Ya, di luar nanti konsep iman yang menurun. Kalau iman sudah menurun, maka muncul dehidrasi yang seperti ini. Maka itu dipengaruhi satu, karena ittibaul hawa, karena dia mengikuti hawa nafsu. Jelema nu loba maksiat mah pasti galau sakitu we. Moal aya bu, jelema migawe dosa tenang sakitu we. Sok aya teu nu bege dosa tenang. Moal orang berhubungan dengan istrinya tenang Pak, tapi kalau berhubungan dengan pelacur nggak tenang begitu aja. Kenapa? Orang maksiat kan imannya lagi nggak ada kan? Imannya lagi menurun kan? Dia lagi apa? Dia itu yazidu wa yankusu, al imanu yazidu wa yankusu. Dia lagi yankus. Di antaranya apa? Bil ma'asi. Orang lagi mencuri itu kan imannya lagi lemah. Orang sedekah imannya lagi apa? Naik, bagus. Tapi sedekah mah tenangnya Pak. Maot mah moal tenang, sakitu we. Cobi aya teh bu anu sedekah luak lieu. Moal anu sedekah mah tenang, bakat tingku tenang ken cereng we teu katingali. Ya. Teh ku tenang teuing jo, ken cereng teh jo di ditu si Allah kaliwat gitu kan. Nah, kenapa ada tenang teuing? Tapi kalau orang mencuri tidak bisa. Kenapa? Dia akan melihat atau matanya akan liar. Dia matanya akan seperti ini. Kenapa? Karena ittibaul hawa itu membuat dia galau. Orang galau itu si refleksi tubuhnya itu nggak enak begitu. Gitu Pak. Sok cobian geura bisi teu percanten. Ngabonceng bojo jeung ngabonceng awewe lain beda deg-deganana. Eceuk ieu ge. Yang dibonceng istri kita tenang Pak ya. Coba yang dibonceng adalah istri orang lain itu nggak akan tenang. Kenapa? Dia akan galau karena dia diikuti oleh ittibaul hawa. Ya. Bakat tingku tenang bojo urang mah aya logak ragrag teu karasa. Mana pamajikan ragrag di ditu alas Bu tingali kariwa. Karena teu kadenge naon sabab tenang teuing. Tapi kalau yang diboncengnya perempuan yang lain itu nggak mungkin. Itu disuruh dia pegang erat-erat begini. Kenapa? Karena dia takut kan? Dia galau kan? Kalau galau kan ya tidak tenang. Nah, itulah salah satunya. Makanya jangan aneh, banyak kasus orang yang dia itu sedang berzina itu serangan jantung. Kenapa?
Karena detak jantungnya itu bergetar seperti ini. Banyak kasus orang mencuri itu serangan jantung. Kenapa? Orang yang begitu kedapat mencuri itu langsung dia drop mentalnya. Karena apa? Karena dia refleks haluanya meningkat sama sekali. Masuk tempat maksiat nggak akan tenang. Sieun aya nu mangihan. Nya, tapi masuk tempat amal soleh tenang. Sok cobi ibu bapak hadir. Tara renang tingali. Naon da imah tempat amal soleh atuh. Bakat tingku tenang pan urang ge jo. Heuai. Ya, nunutan sare weh tenang eta matak tinggali nu jarumahan. Da lolobana mah eta teh ngagalaluheur, Pak. Bakat tingku naon? Bakat tingku tenang eta teh. Orang yang ketika melakukan maksiat sampai subuh dia melong ge, Pak. Kenapa? Dia galau. Karena ittibaul hawa, karena dia mengikuti hawa nafsunya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, orang itu galau kalau dia itu apa? Dia berpoya-poya. Al-mu'tadin. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dia berlebihan dalam menginginkan sesuatu. Tidak perlu berlebihan, Pak. Galau hidup itu. Ngesek ku Allah dibere jodoh nu eta, tong leuwih teuing mikirna. Nya punya, tong ningali nu lain nu aya we heula eta kakewek. Naon syukuri yang ada daripada orang ningali cenanya cenah ni kaduhung kawin saminggu deui weh salaki abdi mancung da deui atuh nu eta. Tapi orang kalau terus berpikir seperti itu berlebihan dalam Al-Qur'an itu akan membuat orang halua. Dia tidak senang, Pak. Dia tidak enak, dia tidak nyaman. Makanya innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berpoya-poya. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Kuncinya begini, maaf ya. Sehat itu bukan karena dia salah makan. Orang sakit itu bukan karena dia salah makan, Pak. Orang sakit itu karena berlebihan dalam makan. Paham ya? Kalau Allah sudah ngasih sesuatu yang halal dan thayyib, itu sebetulnya tidak akan menyebabkan sakit. Lalu kenapa orang makan itu jadi sakit? Itu pasti dia berlebih. Betul kan? Nah, seperti itu. Bu, ibu gaduh acuk di bumi sabariji. Lah, sok dina lomari ya sabariji. Sok pake sadayana ngaji. Anggo sadayana pangajian kira-kira bakal nyebatkeun naon ka ibu? Paling batur teh gehe hasilnya. Padahal itu kan milik kita. Siapa yang larang? Tapi kenapa begitu dipakai oleh kita menjadi jelek? Kenapa? Karena Allah tidak mencintai sesuatu yang berlebihan. Orang galau coba ngenge acuk tilu. Allah itu menyeimbangkan. Istilah dalam ilmu medis itu namanya tawazun. Tawazun. Tidur berlebih tidak boleh. Tidak tidur juga tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena kita harus seimbang. Begitu. Minum itu kata medis itu tidak, ataupun itu minimal berapa gelas? Berapa liter, Bu? 2 liter kan? 2 liter itu 8 gelas. Berlebihan ginjal juga bermasalah, kurang juga ginjal juga bermasalah. Makanya harus seimbang. Itulah yang disebut dengan apa? Kegalauan dipengaruhi oleh ketidakseimbangan. Kita ingin berlebih dalam segala sesuatu. Makanya kalau Ustadz selalu mempraktekkan begini, setiap waktu sholat 2 gelas, qobla 1 gelas, ba'da 1 gelas, itu sudah 10 gelas. Dan itu lebih dari 2 liter itu. Supaya kita tidak mikirnya, aduh 8 gelas asal loba. Nya atuh loba disakalikeun mah. Coba minumnya, Pak. Bangun subuh qobla 1, ba'da subuh 1, nanti duhur. Nanti Bu, walaupun dari pagi sampai duhur tidak minum, gak masalah. Yang penting nanti duhur 2. Qobla dan ba'da itu sudah memenuhi standar. Sebelum tidur juga minum lagi. Setelah atau waktu isya, qobla isya 1 di gelas, ba'da isya 1 gelas. Kenapa itu tidak dilakukan? Itu lebih dari standar kesehatan. Itu lebih dari standar kesehatan. Kalau kita ingin melakukan seperti itu. Ini salah satu teori yang dijalankan. Kenapa? Sekali lagi, orang sakit bukan karena dia makanan. Orang sakit karena dia berlebih. Itu teori holistik. Begitu. Kata siapa? Daging kambing menyebabkan darah tinggi. Saur saha apa? Matak ayeuna kurban hampir 80% karena sapi kabehanana. Naon sababna? Alim sina abdi dibarihan daging domba bisi darah tinggi. Jadi domba teh tungtungnya didiskriminasikeun. Cek domba teh kieu wae mah sina abdi moal hirup
Da unggal rek dipencit ieu daging naon? Domba. Jol kabayang we lamun menyebutkan domba jol darah tinggi. Kata siapa? Yang tidak boleh itu adalah apa? Kalau berlebih unsur tubuh kita, Pak. Kalau unsur tubuh kita panas, makan daging domba, maka otomatis dia akan darah naik. Tapi kalau unsur tubuh kita dingin, makan daging kambing, itu jadi seimbang. Jadi tergantung unsur tubuh kita. Suhu tubuh kita panas atau dingin, maka daging mempengaruhi. Justru daging kambing itu kolesterolnya paling rendah dibandingkan dengan daging-daging yang lain. Cuman dia menyebabkan darah tinggi. Satu, Anda berlebih. Yang kedua, suhu tubuh Anda tidak sesuai dengan daging itu. Ini kan Allah yang kasih ilmu bagi kita seperti ini. Ya. Beda dia yang nu teresep, beda deui tong nyalahkeun domba. Iya, nu teresep daging domba tong nyalahkeun domba. Teresep we eta mah. Ulah jol dicarekan cek domba teh naon salah abdi. Unggal aya nu darah tinggi jol ka domba. Unggal aya nu ieu Pak jol ka domba. Cek domba teh lila-lila domba moal betaheun di Indonesia. Ya. Kalau Bapak ingin tahu di Arab Saudi orang makan daging kambing satu orang itu. Dia santai aja. Kenapa? Karena sudah tahu suhu tubuh yang dia atau suhu tubuhnya seperti apa. Ini namanya mijaj. Mijaj itu suhu tubuh kita harus sesuai. Pak, jangankan Bapak makan daging, makan kacang-kacangan saja. Kalau suhu tubuhnya tidak sesuai, itu bisa jadi penyakit. Ada kacang kana naon? Asam urat. Apabila apa? Apabila purinnya berlebih dalam tubuh. Tapi kalau purinnya tidak berlebih, sae we kacang mah. Ya. Sae we. Tekop ningali kacang asam urat. Tekop ningali kacang asam urat. Kabeh tiap kacang asam urat. Ieu yang tidak kacang lila-lila kacang panjang monokan. Dan disalahkeun wae. Ya. Jadi semua begitu ya. Malahan maaf ya. Jadi saya kemarin juga menerangkan di Cina katanya sekarang sudah dianjurkan makan kangkung setiap orang. Kenapa? Karena kangkung mengandung hormon melatonin yang dia mengandung hormon untuk merilekkan. Kan melatonin itu rileks, dia santai gitu Pak. Jadi saraf-sarafnya santai. Makanya dia makan kangkung jadi rileks. Nah itu untuk apa? Untuk menjaga imunitas tubuh supaya tidak kena corona. Kangkung, mata mun sok nuang kangkung sok tuluhnya rileks karena hormon melatonin. Komo di barengan pulau emas oswe. Mantap pokoknya mah eta Bapak banyur ku ieu. Ya, tinggal coelkeun kana ieu kana sambal jeung jengkol tos eta mah. Langkung ti melatonin eta mah. Ya. Orang sampai seperti itu. Jadi intinya di mana? Quran menyebut surat Al-Baqarah dan Quran surat Al-Imran menyebutkan bahwa manusia itu kalau berlebih maka dia akan galau. Termasuk fisik kita pun galau Pak kalau berlebih. Ya. Kata siapa? Tidak boleh ada gula. Kata siapa? Orang kalau tidak ada gula dia akan lelah. Orang pun kelebihan gula dia juga akan lelah. Semua harus ada. Yang tidak boleh itu berlebih. Itu aja. Ini Pak, ini kunci bagi kita semua. Ibu, selama masih sehat makan aja. Bapak selama masih sehat makan aja. Tidak perlu berpikir apa-apa. Kumaha engke we. Masalah gering jeung henteu mah kumaha engke. Nu penting mah nikmati dulu. Itulah yang paling pokok. Yang penting tidak boleh berlebih. Kedua, yang ketiga, kenapa orang galau? Yang ketiga adalah karena apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Allah sudah menyebutkan karena dia terlalu ambisius terhadap duniawiyah. Itu faktor manusia galau. Saya sering kali ada yang konsultasi. Ustadz, abdi teh cenah meuni aduh, hirup teh asa kieu wae. Oh, cek dari tiga itu. Apakah ada dosa yang belum ditinggalkan ataukah ada sesuatu yang berlebihan atau Anda terlalu ambisius menginginkan sesuatu tapi ternyata tidak sesuai dengan kemampuan diri kita. Akhirnya jadi galau. Betul kan? Makanya guru saya ngomong begini. Mintalah apa yang dibutuhkan, jangan banyak meminta apa yang diinginkan. Kalau meminta yang diinginkan, biasanya dia meminta dari sesuatu yang sudah ada. Tapi kalau butuh itu beda. Butuh bumi jeung hayang imah beda. Hayang imah biasanya tos aya imah. Hayang mobil biasanya tos gaduh mobil, Pak. Tapi kalau butuh mobil berarti mobil itu dibutuhkan. Dan itu tidak galau. Ya.
Hoyong kawin butuh kawin. Dan sok para pemudi di dia. Hoyong kawin butuh kawin. Kalau butuh nikah nanti Allah kasih dan itu tidak galau. Tapi kalau ingin nikah itu galau. Itu galau, Pak. Jadi sesuatu yang kita minta pada Allah yang dibutuhkan, jangan yang diinginkan. Kalau yang diinginkan itu jadi galau ke kita. Ya. Makanya tadi begitu, ada orang yang sampai mengejar-ngejar uang untuk mendapatkan sesuatu, padahal dirinya sudah ada, sudah cukup, tapi dia mengejar sampai apa? Sampai ada yang sampai dia akan ataupun dikejar sampai yang ada triliunan, miliaran, padahal sebetulnya belum tentu itu menjadi miliknya. Belum tentu menjadi miliknya. Quran menyebut terlalu ambisius, maka hidup akan galau. Makanya kalau di sini ada pembisnis, ibu-ibu ada yang pembisnis, di sini juga ada pembisnis, ukur kemampuan kita. Jangan terlalu ambisius, tapi niatkan bisnis kita ibadah. Insya Allah jadi barokah. Begitu aja. Ya, supaya tidak capek. Tong ningali batur, geus meuli itu deh kan bae. Urang mah mampu nawe urang. Bisi capek kana otak. Pas nanti ningali batur geus meuli mobil, ai urang ieu kenehkeun bae atuh mah. Doakeun we ngarah mobilna bisa diinjem ku urang kitu atuh. Ya, daripada kurang di pikiran anu lain milik urang, Mbak, jadi capek tungtung nanya. Lebih baik kita meminta seperti itu. Itu 3 faktor manusia halua. Ya, kalau sudah halua, iman menjadi lemah. Mulailah muncul problematika kehidupan. Nah, di sini awalnya ini yang disebut dengan awal mula, dasar-dasar manusia munculnya permasalahan hidup karena apa? Itu. Makanya Ustadz pernah menerangkan kemarin ada anak yang IPK-nya hebat, kemudian rankingnya hebat, ibunya meninggal dunia, si anak bunuh diri. Bunuh diri si anaknya. Kenapa? Ibunya meninggal dunia, si anaknya ikut bunuh diri. Begitu dia dites atau dilihat tulisannya ada di bawah kasur, ternyata apa tulisannya? Aku tidak bisa hidup tanpa mama. Artinya anak ini pintar secara intelektual, tetapi mental hidupnya tidak kuat. Buat apa ranking pertama? Buat apa IPK-nya tinggi kalau ternyata diberi masalah kitu wae? Ripuh. Ya Pak, Bapak ge sami. Mun bojo ngantunkeun, ikhlaskeun we. Entong saya tidak bisa hidup tanpa mama. Ah nakos eueuh deui. Ibu ge sami leres Bu. Naon sababna? Nanti ibu yakin kalau suami kita soleh di surga di dagoan. Saur Rasulullah. Sok. Sampai ada istri datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya 4 kali menikah katanya. Ya contohnya. Ya, saya 4 kali menikah katanya. Dan suami-suami saya soleh semuanya. Dengan siapa nanti saya bertemu katanya. Tuh, tinggal ditaroskeun ka Nabi ge. Ieu teh istri 4 kali, nu kahiji ngantunkeun, nu kadua ngantunkeun, nu katilu ngantunkeun. 4 kali nikah soleh sadayana. Ya Rasulullah, dengan siapa nanti saya bertemu di surga? Kata Rasulullah, liman sya'at. Silahkan engkau mau bertemu dengan suamimu yang mana? Oleh Allah izinkan tanpa terjadinya kecemburuan. Mau tumuruan di ditu. Bebas, Pak. Punya. Jadi apa? Ini muncul dari sana. Kartos, Bu Kartos, awal masalah tidak beres karena kita memiliki kegalauan dalam hidup. Itu aja. Soke kiatulah urang nyimpen kunci poho di mana di lieur eta dengan kunci. Begitu sholat jol kapanggih we. Nya, tapi lain sholat khusus, sholat sunat dengan kunci lain. Dati aya sholat sunat dengan kunci, tapi dikersakan Pak di mana sholat teh punya jauh kapangi we. Di dinya na kunci teh nari tadi teh kapangi. Kenapa? Karena Anda sholat sudah tenang. Dan tadi ketika Anda mencari itu galau. Ya, tapi begitu tenang dak kaparenah. Makanya nanti konsep Quran menerangkan pertama yang sering kali muncul keluhan manusia untuk menurunkan tingkat keimanan manusia, yang pertama adalah apa? Ya Allah, saya lelah. Itu awal Bu. Punten Pak, lamun aya nu sok nyebatkeun, aduh meni asa cara rape ieu teh. Nah ini awal ini. Lila-lila ieu jelema lamun sok nyebatkeun kieu, itu kalau tidak dijawab oleh Allah di dalam Quran, dia akan terus kelelahan.
Allah kemudian menjawab, apabila ada orang yang mengatakan, ya Allah saya lelah, Allah menjawab dengan waja'alna naumakum subata. Kata Allah, kalau Anda lelah, tidur Anda. Anda lelah, tidur. Tong dipaksakan. Mun capek obokeun sakitu we. Ieu mah engkoh nyebutkeun capek molotot wae. Nya, ibu lamun nyebatkeun capek, Pak, lamun aya bojo nyebatkeun, Pak nya secara rape cenah. Itu bisa bilang apa? Cukup aja waja'alna naumakum subata. Ya. Ini Quran ini. Saya sering kali ada yang ustad menyasa cara rape abdi teh cenah. Bobokeun ya, Bu. Oh gitu, mohon. Kenapa? Orang awalnya lelah itu karena dia dari tidur yang tidak benar. Kalau tidurnya bagus itu dia tidak akan lelah, Pak. Ya. Ngan ulah loba teuing kan tadi teh nya, ulah tara teuing gitu kan. Kenapa? Karena berlebihan juga tidak boleh. Kemudian tidak juga sama sekali tidak boleh. Waja'alna naumakum subata. Itu jawaban bagi orang yang sering mengeluh, saya capek. Punten bunya, mun geus nyebutkeun capek, salat wae teh sumanget sakitu we. Tah iman mah kitu we ngukurna nya. Ngaji da hoream atuh. Mah hayu urang ngaji, jeung cara rape. Beres, Pak, lamun bojo nyebutkeun kitu sarekeun. Nah, bobokeun teh mah lah, naon da moal bener dibawa ngaji ge. Awas ibu, bapak, hati-hati. Kalau orang dia kecapean, berarti dia terlalu panjang dan terlalu lelah atau tenaganya dipakai mencari duniawi anu ambisius teh. Itu kuncinya. Ya. Kalau sudah baca buku saya judulnya Batin yang Damai, itu sampai ada 11 cara tidur seseorang gangguan psikologis. Itu sudah ada itu. Jadi lihat Bu, cara tidur orang itu kalau begini itu gangguannya ini, kalau begini gangguannya ini. Ada yang tidur kemudian apa? Dengan cara begini, dengan cara begini. Itu ada 11 gerakan tidur itu mempengaruhi tingkat kejiwaan manusia. Itu Allah sampai mengatur seperti itu. Jadi nggak anu obat nyungsep gitunya. Aya nu kitu, aya nu sirah ka handap, aya nu di luhur, Pak. Eta teh beda-beda eta teh. Kenapa? Karena tingkat psikologis manusia itu akan berefek kepada tidur. Ya. Pami Bapak, Ibu hoyong uninga, cara mendiagnosa orang gangguan jiwa itu lihat tidurnya, gitu aja. Itu lihat aja tidurnya. Teu kudu sakola luhur-luhur teh. Tinggali we sare. Salaki tinggali sare kumaha, Bu? Nanti Ibu lihat panduannya. Begitu sudah baca panduan buku saya udah ketahuan itu. Oh, suami saya lagi begini. Udah tahu. Bapak cobojo, tinggal baca bukunya. Engket katinggal. Oh iya. Pun bojo teh nuju kieu, katingali tina sarena kitu. Itu nggak bisa dibohongi. Kenapa? Siapa yang nyuruh tidur begitu? Siapa yang nyuruh tidur begitu, Pak? Dengan gerakan seperti itu. Siapa? Dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena ada gangguan dalam jiwanya. Tidur yang terbaik apa? Yang gimana? Tidur yang terbaik gimana? Miring ke kanan. Lan? Begini. Simpan di dieu nya. Kemudian berdoa. Engke ibu teu kudu mikiran, engke leungeun rek leupas rek moal. Engke tong dipikiran bisi teu sare. Ieu teh usah dugikeun ka subuh, kieu teh entong dipikiran pokona mah. Yang penting tidur aja begitu. Tapi itu emang tidak mudah dilakukan. Dan hampir semua walaupun kita tahu dalilnya, teu sadayana jami tiasa bobo jol kitu heula. Leres teh. Kenapa? Karena itu tetap dipengaruhi oleh jiwanya. Oleh jiwanya. Ini menarik sekali gitu. Makanya saya tulis itu dalam buku saya. Kenapa? Untuk memberikan apa? Sebetulnya kita tidak perlu ataupun tidak perlu introspeksi pada orang lain dulu. Kita aja dulu udah bisa. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Orang selalu bilang begini. Ini Bu, ini catat ini dulu, catat dulu Pak. Inilah keluhan-keluhan manusia yang akan menurunkan tingkat keimanan manusia. Ya, ya Allah, sangat sulit masalah saya. Ini asahara rese, sena masalah teu beres-beres. Allah jawab, innama'al usri yusra. Coba, apa yang tidak ada jawaban di Quran?
Ya. Bu, nggak ada. Ya Allah, abdi teh cenah kieu inna ma'al usri yusra. Ketika ada sebuah kesulitan, Allah pasti memberikan satu kemudahan. Cuman kita tidak sabar. Cing sabar ngadidik budak ayeuna. Nya, ayeuna nuju aya video viral. Budak ngalaman ka indungna keur diajar. Da kudu sabar atuh. Lalawora. Eta teh bu contoh budak hiji eta teh. Padahal eta teh jutaan murang kali nu ayeuna kitu. Aduh ya Allah kumaha aya ngadidik murang kali ayeuna sananya diajar ayeuna. Tetapkan kita. Kenapa? Setiap kesulitan apapun itu Allah selalu memberikan sebuah kemudahan. Nah, paham ya? Paham Pak Bu ya? Pak, ini saya ngobrol ini. Ada orang yang lagi pandemi itu ya, sebelum new normal dia itu tidak ada penghasilan satupun, Pak. Tidak ada penghasilan sedikit pun. Begitu new normal, dia meledak penghasilannya. Apa? Tukang sepeda. Tukang sepeda, Pak. Sadinten 100 sepeda. Saya ngobrol, sabar amang, ayeuna 100 abdi napa sadinten CF. Tadina mah cenah boro-boro nu meuli sepeda, anu ngompak ban eueuh. Ayeuna ku Allah dibalikkeun. Kenapa? Setiap ada kesulitan, di sana Allah kasih kemudahan bagi kita. Lamun jami terus mengeluh, nya sahara rese hirup, Anda tidak percaya terhadap ayat Quran. Paham? Ya? Meni hese-hese teuing na jodoh abdi teh. Anda jangan mengeluh. Kenapa? Iman Anda akan turun. Tapi bukan tidak ada, bukan hese. Ngan ku Allah keur diuji heula sakitu. Kayak geus kawin ujianana bakal leuwih. Begitu geus kawin loba anu daraekeun. Keur memeh kawin emang dah hese. Ari geus kawin jol torojol WhatsApp wah murudul. Ush narita tadi teu eueuh. Heuh da kitu gogodana atuh. Nya. Kenapa? Karena itu. Yang ketiga. Apa keluhan manusia yang akan menurunkan keimanan kita? Yang ketiga adalah apa? Saya tidak mampu ya Allah menghadapi masalah ini. Ini seringkali ada gitu ya. Cenah urang mah moal mampu nu eta mah. Kata siapa? Allah sudah jawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau bapak ibu punya masalah yang berat, tidak mungkin diberikan kepada kita kecuali Allah sudah tahu Anda mampu dengan masalah itu. Ngan urang teu mampu teh kusabab tadi ngeluh heula. Cenah dibere kieu mah cenah geus nepikeun ka dieu. Sok ari Pak, istri kita dikasih ke bapak itu karena bapak mampu mengurusnya. Bu, urang di pasien caroge eta teh urang teh mampu eta teh. Tong main rudak lepaskeun tong main lepaskeun wae. Maksana masalahna gitunya. Salakina mah ulah jo halu dilepas-lepaskeun rek sabariji Pak, sok cobinya. Tapi kita dikasih Bu. Kenapa? Saya ketemu, maaf ya, dengan orang yang anak-anaknya itu 4 semuanya lumpuh itu. 4 lumpuh Pak anak-anaknya. Dan anak yang paling besar itu usianya 25 tahun, lumpuh semuanya Bu. Jadi setiap hari dia ngurus memandikan 4 anaknya, diceraikan oleh suaminya. Kabayang tuh. Suaminya menceraikan, dia harus ngurus anaknya 4 lumpuh semuanya. Ngagololer didinya Pak. Saya tidak akan sebutkan orangnya itu ada, sekarang masih ada Pak. Unga dinten ngurus Bu, ngaibakan, teras ngomehan, unga dinten ngemaman, Ustaz cenah abdi cenah doakeunnya cingkia. Ibu alhamdulillah ku batur mah moal kuateun. Allah tahu dengan kemampuan ibu. Cantang tuh ku itu mah sanggupeun ngurus nu lumpuh 4. Bari yiswana tos arageung Pak, 25, 20 hiji, 18, 13 tahun sok kabayang teu ku ibu. Anu lumpuhna pamaget hungkul sadayana. Ini ada ini, saya langsung nemuin orangnya. Gak nangis. Ku carogena diceraikeun di gerak. Ya Allah, cek urang teh nya ieu kabina-bina. Henteu. Allah mah sanggupeun Pak kan ieu jalma. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Urang cantang tuh sanggupnya. Banyak, urang mah cantang tuh nya. Tah ibu ieu mah sanggupeun. Icalanana naon Bu? Sadidintena ngicalan balon. Di sakola teu nu kitu hungkul. Tah eta tah, saya yakin itu ya. Kalau kita ada masalah berat,
la yukallifullahu nafsan illa usaha, supaya tidak menurunkan iman kita. Ya, supaya tidak menurunkan iman kita. Berapa poin? Berapa poin? 3, 4. Wah, nggak mungkin saya bisa melakukan itu, nggak mungkin itu. Kita suka begitu ya. Mau mungkin orang mah bisa umroh, mau mungkin orang bisa ibadah haji, peragi orang mah usahana gitu. Allah jawab, idza aradallahu syai'an qala kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu kepada Anda, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Kata siapa tidak mungkin? Coba Pak, kata siapa? Yang tidak mungkin itu adalah jiwa kita. Allah itu mungkin. Ya. Kayak ulah nyebatkeun kitu wae. Duit di mana cenah umroh haji. Urang maka tuang wae koreh-koreh cok teu. Nya puguh nepikeun ka iraha ge koreh-koreh cok we terus. Teu robah-robah naon ada urang nyarita na kitu wae. Padahal apa? Ada kemungkinan, ada sesuatu di luar dugaan kita. Maaf Bu, saya bawa jemaah umroh tahun 2014 itu dia jualan bala-bala setiap hari karena naon karena dia ngumpulin uang satu hari 10.000 itu 17 tahun anjeunna tiasa umroh. Coba bala-bala peragi karena baskom dah nunggal batina 15.000 10.000 disimpen kanggo umroh bisa berangkat itu Pak. 17 tahun usah adi ngumpulkeun ge tah ieu nu disebut kumaha idza aradallahu syai'an qala kun fayakun, beres ku Allah. Urang mah tukang melian bala-bala mah teh mampuhnya. Itu mah dagang bala-bala hungkul bari dina baskom Pak, bari teu badagu batina ge, tapi dia hebat. Kenapa? Ada kemauan. Allah yakin kalau sudah melakukan seperti itu, apa yang tidak mungkin? Paham ya? Ada kabayang ini mah. Moal galotingnya. Ya, ngerah iman kuat itu Bu. Komo ayeuna mah gitu di PHK kumakeun wios da moal mungkin tah itu Ustaz. Sampai ada yang gini Bu, satu instansi dia di PHK yang temannya enggak, lalu dia ngadu Ustaz, nah hanya hari abdi di PHK hari itu rencangan abdi cenah henteu, padahal abdi mah tos lami. Saya jawab begitu, ada keinginan Allah yang tidak Anda sangka sebelumnya, begitu aja. Nanti insya Allah ada sesuatu di luar dugaan ini. Udah beres seperti itu ya. 5. Ya Allah, saya stres. Esok ayahnya gitunya. Meni asa stres nah hirup teh. Apa jawaban Allah? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berarti Anda sedang tidak berzikir pada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau ada jawaban stres itu Anda sedang tidak berzikir pada Allah. Sok Pak bade naon deui atuh. Nya. Cobi Pak, Ibu bade naon deui? Aya sadayana walaranana dina Quran. Cuman kita saja yang mempola sehingga kita terus galau. Stres apa stres? Stres apa? Stres? Kumaha naon stres teh? Ya. Stres itu yang paling ringan bingung gitu aja. Kalau ada orang yang nyebutin bingung itu stres itu. Ya. Jadi lamun aya ibu-ibu balanja cenah meuni bararengung masak naon teh stres eta teh. Kamari tahu cenah tahu deui teh nuju stres eta teh. Sawios teu naon, tapi yang tidak boleh adalah apa? Anda terus mempola itu. Kenapa? Karena stres ini akan mempengaruhi sistem tubuh kita, menjadi kita tidak bagus imunitas tubuhnya. Kenapa? Harus dikelola dengan baik. Caranya bagaimana? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir pada Allah, maka itu akan menguatkan hati kita. Apa zikir itu? Inkibadun nafsi anil ma'asi. Zikir yang paling kuat adalah apa? Menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Itu adalah zikir yang paling kuat. Ya, Pak, lepaskan misalnya tes Pak. Bu, sok ngerasa sehat lahir batin. Lebar, umur teu panjang, ngarek gulung stres. Ya. Pak, padagi sabaraha sok umur urang. Aya nu langkung ti 200 tahun. Teu aya.
diberes 100 tahun ini gular goler segala didinya. Paling urang lah paling luhur 100 tahun. Ayeuna urang nutur-nutur Bu, kariweuh diri, kariweuh batin, capek udah, mending kita apa? Kita berikan sesuatu yang terbaik untuk Allah dan diri kita. Lebar. Bahasa simkuring mah lebar sakitu ya lah. Ya. Bagus sekali itu ya. Alhamdulillah. Saya yakin ini ya, tidak akan lama lagi Allah akan turunkan pihak vaksin untuk corona itu aja. Ya. Makanya pengajian ini terus dihidupkan kembali Pak di masjid-masjid. Jujur Pak, ini akan membuat apa? Energi kepada Allah lebih kuat. Itu aja. Ya. Alhamdulillah. Yang penting kita ikuti protokol kesehatan. Ya. Ya, begitu. Pulang dari sini cuci tangan, langsung makan. Ini adalah barang cuci tangan tedaharnya. Nya, oke. Anu teh habeuna cuci tangan ari tuang henteu lebar hanes geus bersih panangannya. Nah, begitu pulang dari sini, kita cuci tangan, makan, tidur, nikmat. Begitu aja. Sehat insyaallah. Mudah-mudahan. Saya juga berdoa untuk para praktisi kesehatan dan ahli medis, mudah-mudahan mereka juga sehat ya. Karena mereka juga sedang berjuang untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Mudah-mudahan diberikan pahala yang besar bagi mereka juga, Bu ya. Kita pun sama, kita juga mudah-mudahan kita sedang berjihad juga ini. Jadi kalau Bapak Ibu stres, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Terakhir. Ya Allah, saya sedih. La tahzan, innallaha ma'an. Gak perlu bersedih, ada Allah, begitu aja. Ya. Kenapa? Karena kesedihan membuat kita menjadi tidak kuat, dan itulah yang akan menggerogoti sel-sel tubuh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, 6 kunci dalam hidup kita, itulah yang membuat efek galau muncul. Kalau sudah halua, maka iman menjadi lemah. Maka Allah kasih solusi dengan jawaban-jawaban yang tadi. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Cuman kita seringkali tidak mengabaikan. Ibu, bapak, ahli jiwa pun kalau dia jauh dari ayat-ayat Quran dan hadis, maka itu tidak bisa mengobati kegalauan seseorang. Karena atau efek obat hanya 10%, tetapi efek spiritual manusia itu 50%. Untuk itu pertemuan ini jadikan sebagai sarana untuk zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kunci dalam keseharian kita. Hindari yang tadi, jawabannya ada di Quran, tinggal kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Saya kira itu Bu. Ini Pak saya sampaikan untuk prolog dari Al-Fatih. Mudah-mudahan pengajiannya semakin berkembang dan kita ikuti kembali kajian-kajian seperti ini. Terima kasih juga kepada atau Mi'raj sebagai sponsorship dari acara seperti ataupun acara ini. Mudah-mudahan bisnisnya semakin berkembang dan kita pun yang merasakan kenikmatan ini oleh Allah nanti dipertemukan kembali di surga. Nanti pada maghrib bertemu dengan saya di Takdis Cincin untuk memberikan materi yang lainnya. Ini saja dulu dari saya, cukup kurang lebih 2,5 jam karena saya berangkat jam 2 dari rumah. Ya, iya kan dari jam 2 jadi akhirnya jam 5. Nah, 2,5 jam. Jam 2 lebih 30 menit. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semuanya ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah cepat untuk menurunkan obatnya bagi kita semuanya. Dan insya Allah anak-anak kita semakin soleh dan solehah. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan itu nanti akan langsung kita kasih voucher dari salah satu sponsor kita. Jadi silakan yang mau bertanya nanti setelah sudah menjawab baru bisa keluar saja keluar izin. Silakan dari mana dulu, tadi yang satu itu dulu, bukan silakan kan. Kasih dari Ivan 2, dari yang ahwatnya 2 untuk si penanya. Silakan. Yang kita pas
Nah itu teh apakah sabar dalam jihad atau tolabul ilmi atau sabar dalam hal positif? Kurang lebih pertanyaan itu doa yang dijaga. Ya kan sabar itu doanya dikabulkan. Dalam sabar masih sabar gitu ya. Nah pas dalam sabar itu apakah diwujudkan dalam bacaan itu atau pas jihad atau dalam hal positif? Urusan dalam ilmu atau apa untuk urusan doa dalam kondisi sabar yang dikabulkan ya tadi Ustaz. Sabar itu kan ada 3. Satu ada sapar taat, ada sapar maksiat, ada sapar mubah. Contoh, kalau kita sedang piknik itu namanya sapar. Ada orang yang berjudi itu namanya sapar maksiat. Judi ke Singapura contohnya, atau rek jinah ke Jepang. Nah itu namanya sapar maksiat. Ada juga sapar taat, artinya untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, untuk apa kan? Nah dari 3 ini, maka doa yang dikabulkan itu adalah doa satu ketika sapar mubah, yang kedua adalah ketika apa? Ketika sapar taat. Adapun ketika maksiat, yang nggak mungkin diijabah doanya, walaupun dia lagi sapar. Begitu. Jadi kuncinya di sana. Makanya kata dalam hadis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu syai'in walaysa bidzikrillah wa huwa lahwun. Hampir semua perkara yang tidak ada dzikir kepada Allah itu sia-sia. Kecuali satu, suami yang sedang mencumbui istrinya, yang kedua orang yang sedang sapar. Mana yang sedang sapar itu? Yang tadi, yang sapar sedang taat dan sapar mubah. Nuju piknik doanya diijabah, Bu. Ya. Mohon. Tapi nuju maksiat mah nyamuah mungkin diijabah karena dia sedang jauh dari Allah. Begitu ya? Ya, silakan. Itu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Di sini saya kenal teman saya. Di sana dia itu sering bergantung kepada orang lain dikarenakan memang dia sering bercerita kepada saya sendiri. Itu di rumahnya itu memang kondisinya itu tidak stabil dan broken home. Kemudian dia itu di media sosial itu aktif dan sering bergantung kepada teman-teman mereka yang di media sosial. Dan kemudian oleh sebab itu dia itu sering yang dimana ketika berinteraksi dengan orang lain dia itu sering berbeda-beda, jadi sikapnya itu menyesuaikan dengan orang lain. Nah, bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Terima kasih. Ya, kalau belum bipolar gak apa-apa, itu disebut dengan perubahan emosi. Kalau berbeda-beda seperti itu. Tapi kalau sudah bipolar itu harus diobat. Bipolar itu kecenderungan dia kalau sudah marah-marah, kalau sudah senyum-senyum begitu kan. Kalau sudah bahagia. Jadi eta mah naon wae jadi leuwih gitu kan. Nah, itu kalau udah bipolar harus diobat. Tapi kalau belum bipolar itu kecenderungan itu hanya gangguan emosi saja. Nah, bagaimana kita mensikapinya bagi kasus-kasus seperti itu? Untuk mensikapi kasus seperti itu, kita harus punya 2 saku. Maksudnya apa? Karena kita kalau terus mengikuti arah dia, ya kita yang capek gitu kan. Mana yang harus kita respon, mana yang tidak, begitu aja. Cara menghadapi orang begitu mah gitu bukan urang ge sok kayaknya dina media gini dengan rencangan teh keur naon ya katingali keur loba masalah ya jobat ngin statusnya tapi begitu ya jobat deh siga nu bunga. Nah, bagi orang begitu kita sikapinya 2 saku. Artinya tidak perlu kita semuanya terima, hanya kasus-kasus tertentu saja begitu. Tapi kalau udah bipolar diperiksa ke psikiater, karena kalau bipolar itu kan gangguan jiwa berat ya, biasanya begitu ya. Gitu ya, ibu-ibu. Silakan 2 pertanyaan. Sok Bu, 1 2. Yang ngumpetin sama itu 2 udah ya. Silakan ini dulu teteh yang sini. Oke. Kalau tidak ada kasus tidak akan muncul. Contoh belajar sabar harus ada kasus dulu. Kalau dengar dari ceramah ya semua orang juga udah tahu. Ya, cing sabar hirup mah. Tapi kumaha aplikatifna kudu boga kasus heula. Bu, ada orang yang ditinggalkan mati oleh anaknya. Kata kita, sabar ibu.
Sabar ibu. Ibu bisa nyarita gitu. Coba nu ditinggalkeun anak. Dia yang harus belajar. Jadi belajarnya bagaimana? Harus kasus dulu. Sama ikhlas juga. Ikhlas juga sama. Kalau tidak ada kasus nggak bisa. Ya. Begitu. Harus belajar kasus. Nanti akan terjadi aplikatif. Iya, kalau ibu tidak belajar, kita belajar terus. Tapi kalau tidak mendapati masalah, tetap tidak akan bisa diaplikasikan kan? Nah, coba saya tanya, tawakal gimana? Tawakal gimana? Kan udah dengar kan? Dari setiap mubalik kita harus tawakal. Tapi bagaimana prakteknya? Nah, berarti harus punya apa? Harus punya masalah untuk memunculkan tawakal. Makanya Ibnu Jauziyah mengatakan begini, semua materi agama kalau tidak dimiliki, kalau tidak kita merasakannya itu tidak akan teraplikasikan. Ya. Abdi mah alhamdulillah ujian ti Allah teh ku abdi mah cenah sabar, bari teu ngalaman, itu bohong itu. Apa ujiannya? Ya, begitu. Bu, lihat anak orang lain meninggal. Itu kita bisa ngomong sabar ke dia. Tapi kalau kita, anak kita yang meninggal, itu beda lagi. Rasakan itu kan. Kenapa? Di sana muncul kita. Bisa mengaplikasikan nggak kalimat itu? Nah, begitu ya. Itu. Insya Allah, semakin banyak masalah, semakin banyak ilmu yang diamalkan. Matak cing loba masalah we. Mohon, nu penting beres gitu. Jelema loba masalah, teh pinter sakitu we. Lamun teu boga masalah, pelek. Bu, begitu maksud saya bukan harus banyak, artinya harus kalau ada masalah itu pinter itu pinter. Ustad nu pinter teh nu loba masalah. Coba ustadna eueuh nu nanyakeun, berarti kan tidak banyak masalah, dia tidak membaca kan? Nah seperti itu. Matak seringlah kita bertemu dengan iya supaya kita pinter. Nang ulah neangan tah eta hungkul. Tong neangan masalah asa can boga masalah ya rek neangan entong sadatang we masalah mah. Coba Bu satu lagi. Ya. Ya terkadang kalau curhat sama teman itu kan terus kita itu bagaimana cara supaya ridho gitu dengan masalah-masalah yang menimpa kita itu. Apakah dia itu kurang berhikmah atau gimana gitu? Ya. Ada sahabat Nabi atau ada perempuan datang ke atau kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sakit hati oleh suami saya. Apa jawaban Nabi? Sakit hatimu mengkiparati dosamu. Itu jawabannya ya. Ya Rasulullah, saya benci kepada suami saya. Kata Rasul, bencimu menghapus dosa suamimu. Ya Rasulullah, saya cemburu kepada suami saya. Kata Rasul, bacalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah gitu. Kan semua juga ada. Kalau ibu bertanya hari ini, itu jawaban Nabi juga sudah ada dulu. Ya. Tapi kata Nabi, cemburu itu jangan besar, nanti akan menggosongkan makanan. Tapi cemburu itu sedikit, itu akan mematangkan makanan. Itu hebat dari Nabi. Cemburu boleh ada Pak. Cemburu boleh ada. Yang tidak boleh itu besar. Kalau sedikit itu akan mematangkan makanan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, cemburu itu seperti api. Ya, al-ghiratu kalnar, cemburu itu seperti api. Apabila terlalu besar maka akan gosong makanan. Betul kan? Orang kalau cemburunya berat Bu, besar, itu rumah tangga beres, leres. Tapi kalau sedikit itu akan matang. Dia akan dewasa itu. Begitu Bu ya. Jadi untuk ridho harus berani memaafkan dari setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Saya kira itu cukup ya. Jangan banyak bertanya lagi. Bisi nambahan masalah. Ya, nanti insya Allah kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.